Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Lidayah dari kelas 1A, Prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan dengan NIM P17142121006 akan melaksanakan ujian praktek mata kuliah Bahasa Indonesia. Judul yang saya ambil dari jurnal dan juga PowerPoint seminar yaitu adalah faktor-faktor yang memengaruhi kejadian stunting. Data prevalensi anak balita pendek atau stunting yang dikumpulkan World Health Organization atau WHO yang dirilis pada tahun 2019 menyebutkan bahwa wilayah Southeast Asia masih merupakan wilayah dengan angka prevalensi stunting yang tertinggi yaitu 31,9% di dunia setelah Afrika yaitu 33,1%. Indonesia termasuk ke dalam negara ke-6 di wilayah Southeast Asia setelah Bhutan, Timor Leste, Maldives, Bangladesh, dan India yaitu sebesar 3,64%. Data prevalensi anak balita pendek atau stunting yang dikumpulkan World Health Organization atau WHO yang dirilis pada tahun 2019 menyebutkan bahwa wilayah Southeast Asia masih merupakan wilayah dengan angka prevalensi stunting yang tertinggi 31,9% di dunia setelah Afrika yaitu 33,1%. Indonesia termasuk ke dalam negara ke-6 setelah Bhutan, Timor Leste, Maldives, Bangladesh, dan India yaitu sebesar 36,4%. Secara global, stunting menjadi salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals. Stunting masih menjadi masalah gizi utama yang dihadapi di Indonesia. Berdasarkan data hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, angka stunting di Indonesia sebesar 30,8%. Angka ini masih tergolong tinggi dibandingkan dengan target rencana pembangunan jangka menengah nasional yaitu sebesar 9% di tahun 2024. Stunting memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk. Stunting didefinisikan sebagai kondisi status gizi balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang tergolong kurang jika dibandingkan dengan umur. Pengukuran dilakukan menggunakan standar pertumbuhan anak dari WHO, yaitu dengan interpretasi stunting jika lebih dari -2 standar deviasi median. Balita stunting dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Umumnya berbagai penyebab ini berlangsung dalam waktu lama atau kronik. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu adalah definisi stunting. Apa sih yang dimaksud dengan stunting? Stunting adalah kondisi tubuh yang sangat pendek menurut standar WHO. Stunting adalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang tidak mencukupi, sehingga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan pada anak, yaitu tinggi,
badan anak yang berada di bawah standar usia atau pendek. Perawatan pendek pada anak sering dikatakan genetik atau diwariskan dari kedua orang tuanya, sehingga banyak yang menerima begitu saja tanpa melakukan apapun untuk menghentikannya. Faktanya, genetika diketahui sebagai penentu kesehatan dengan dampak minimal dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan, atau sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta layanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting adalah masalah yang dapat dicegah dengan perbaikan pola makan, pola asuh, dan sanitasi. Poin kedua yaitu faktor apa saja sih yang dapat menyebabkan terjadinya stunting? Pihak Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas masyarakat Indonesia. Bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik, anak-anak juga mengalami gangguan perkembangan otak yang akan memengaruhi kemampuan dan prestasi mereka. Selain itu, anak yang menderita stunting akan memiliki riwayat kesehatan buruk karena daya tahan tubuh yang juga buruk. Stunting juga bisa menurun ke generasi berikutnya bila tidak ditangani dengan serius. Stunting disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya pendapatan keluarga, pemberian aksi eksklusif, besar keluarga, pendidikan ayah dan ibu balita, pekerjaan ayah balita, pengetahuan gizi ibu balita, ketahanan pangan keluarga, tingkat konsumsi karbohidrat balita, ketepatan pemberian MPASI, riwayat penyakit infeksi balita, tingkat konsumsi protein balita, serta kelengkapan imunisasi balita. Selain faktor tersebut, berikut juga merupakan beberapa faktor penyebab stunting yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu kurang gizi dalam waktu lama. Yang kedua yaitu pola makan dan pola asuh anak yang kurang efektif. Yang ketiga, tidak atau kurang melakukan perawatan pasca melahirkan. Yang keempat, gangguan mental dan hipertensi pada ibu. Yang kelima, sakit infeksi yang berulang. Yang keenam yaitu adalah faktor sanitasi. Poin yang ketiga yaitu bagaimana sih dampak dari stunting? Untuk dampak jangka panjang, stunting dapat menyebabkan kecerdasan yang buruk dan massa tubuh yang tinggi. Anak-anak juga dapat memiliki masalah metabolisme yang mempengaruhi kesehatan mereka. Untuk jangka pendek, efek jangka panjang dapat menyebabkan penurunan kognitif. Hal ini dapat mempersulit anak-anak untuk belajar selama di sekolah yang akan mempengaruhi kinerja mereka sebagai orang dewasa. Selain itu, kekurangan gizi dapat menyebabkan masalah pertumbuhan dan meningkatkan resiko penyakit tidak menular seperti diabetes, tekanan darah, penyakit jantung, bahkan stroke. Poin kelima yaitu bagaimana upaya yang dapat dilakukan tenaga promosi kesehatan dalam pencegahan stunting. Sebagai salah satu masalah kesehatan nasional, obesitas memerlukan perhatian dan perawatan khusus dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga keluarga. Dengan kondisi tersebut,
Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengatakan, ada 3 upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terminasi yang akan dimulai pada masa sebelum kehamilan, yaitu sebagai solusinya sebagai berikut. Yang pertama, berikan TTD atau treat blood tablet untuk anak perempuan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan antenatal dan memberikan ibu hamil makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan zat besi ibu hamil. Yang ketiga, beri anak usia 6-24 bulan makanan pendamping ASI berupa protein hewani seperti telur, ikan, ayam, daging, dan susu. Thank you.